Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi takhirina taibin wa ashabihi al-quril mayabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum jami'an bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nasrullahu an yahdina ila siratil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudhillana wal jannata wa zanata na'im bi haqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat luar biasa ini, di mana ini hari, di mana ini malam, di mana ini jam, ini menit, ini detik, ini tahun. Kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas karunia Allah, atas iradah Allah, atas takdir Allah, kita semua disatukan, dipertemukan, dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Di tengah guyuran hujan yang sangat luar biasa ini, dengan diturunkannya tetesan-tetesan air hujan yang datang dari langit membasahi ini bumi ini. Semoga ini menjadi satu penyebab turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga ini menjadi penyebab diampunkannya dosa kita semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati dan Allah muliakan, wabil khusus para alimil ulama, para ajengan, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan. Wabil khusus di tengah perkumpulan ini, di tengah duduknya kita di tempat ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu. Wabil khusus yang saya hormati dan Allah muliakan, Al-Ustadz Al-Mubarak Al-Alim Al-Alam Al-Ustadz Kang Haji Asep, yang selalu kita doakan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, Allah berkahi pondok pesantrennya, Allah berkahi majelis ta'limnya, Allah berkahi masyarakatnya, Allah berkahi setiap langkah perjuangan jalan dakwahnya dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa yang saya hormati dan Allah muliakan, wabil khusus para alimul ulama, para ajengan, para ustadz, para tuan guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa cinta saya, rasa takdim saya, rasa hormat saya kepada beliau-beliau semua. Dan selalu kita doakan semoga beliau-beliau ini senantiasa Allah panjangkan umurnya,
Allah sehatkan badannya, Allah berkahi ilmunya, Allah berkahi setiap langkah perjuangan jalan dakwahnya dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa saya ucapkan salam penghormatan ini dan penuh penghormatan wabil khusus kepada segenap panitia penyelenggara yang sebagaimana mensukseskan ini acara, yang sebagaimana atas kerja keras beliau-beliau ini, atas pemikiran-pemikiran beliau ini, sehingga acara ini bisa terlaksana dengan luar biasa megahnya. Alhamdulillah. Tidak lupa kepada pemudanya. Sebab kenapa mesti pemuda? Sebab gak mungkin yang masang tenda ini kakek-kakek ya bu. Ini yang masang kakek-kakek apa nenek-nenek nih? Yang pasang nih pasti pemuda. Dan alhamdulillah yang luar biasa lagi ini, saya heran ini, kagum ini, kenapa ada besi buahnya pisang. Ini luar biasa bu. Ini luar biasa kreatif pemuda, luar biasa. Ini kerja keras pemudanya. Juga tidak lupa warga masyarakatnya yang sebagaimana memberikan atau menyumbangkan, mensedekahkan sebagian kecil harta bendanya. Gak mungkin ada rambutan datang sendiri, betul? Ini pasti dibeli pakai harta, pakai niat, pakai duit. Gak mungkin kalau tidak bersatu masyarakat setempat, tidak kompak masyarakat setempat, ini tidak mungkin. Ada buah, ada panggung, ada sound system, ada apa nih, pisang nih. Gak mungkin. Ini semua bersatu. Warga masyarakat, kamu ngapain nih? Kampung Benteng. Kampung Benteng ini. Warga masyarakat di sini bersatu, sudah panitia luar biasa. Bapak RT bersatu, betul nggak deh? Bapak RT-nya gerakan nih. Bapak RT gerakan nih. Gerak luar biasa. Dan juga yang saya tidak lupa, yang saya hormati dan Allah muliakan, wabil khusus di tengah-tengah kita ini ada aparatur pemerintah. Wabil khusus Bapak Presiden yang lagi tidur di rumahnya. Bapak Menteri nggak tahu lagi ngapain. Bapak Gubernur nggak tahu juga. Secara diwakili alhamdulillah Bapak Lurah. Lurah apa nih, kelurahannya apa nih? Lurah naon bu di Dinamina? Pasir Jaya. Tugu Jaya, maklum hujan bu, suaranya gak kedengeran. Tugu Jaya, Bapak Lurahnya hadir? Ada nggak Bapak Lurahnya? Ada, alhamdulillah. Nggak ada. Kemana Bapak Lurah? Tidur. Diwakili. Luar biasa. Biasanya bu, kalau sudah bocor dari atas itu tembus ke bawah. Biasa betul begitu. Kita doakan semoga aparatur pemerintah kita ini, wabil khusus Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat dan jajarannya, semoga tampil sebagai pemimpin yang cinta akan negeri dan rakyatnya, yang beriman kepada Allah juga Rasulnya. Betul? Dan juga tidak lupa yang saya hormati dan Allah muliakan, wabil khusus pada jamaah sekalian yang hadir pada malam hari ini. Di sini nampak jelas luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan juga tidak lupa saya ucapkan salam penghormatan wabil khusus kepada guru kita, pengatur waktu, penata acara, sebagaimana beliau memberikan waktu kepada saya. Mudah-mudahan ini cukup 5 menit. Mudah-mudahan, insya Allah. Dan juga tidak lupa ini sound system keren banget. Kita doakan yang punya system semua panjang umur. Semoga berkah, yang usaha, yang jualan berkah semua. Dan juga tidak lupa di sini ada mujahid kita daripada pejuang-pejuang Islam. Sebagaimana beliau luar biasa, ini nggak pantang
gak lihat kondisi, gak lihat situasi, mau hujan mau panas tetap berjuang, gak pernah digaji, gak ada gajinya, lillah, jalan sendiri, pakai duit sendiri, pakai baju sendiri, beli rokok sendiri, beli bensin sendiri, yang luar biasa. Beliau berjuang untuk agama Allah dan juga membela negara, membela bangsa, membela rakyat, khususnya membela ulama, membela habaib tanpa pandang bulu. Kita doakan semoga front persaudaraan Islam tapi istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam pertemuan yang singkat ini, sesingkat-singkatnya waktu, semoga saya bisa memanfaatkan sebaik-baiknya waktu ini. Alhamdulillah, atas izin Allah saya bisa bersilaturahmi ke Kampung Benteng ini. Sababiyah musabab. Jadi saya datang ke sini tuh bukan simsalabim abagadabra, nggak keluar dari botol, nggak keluar dari pohon pisang. Tiba-tiba ini yang luar biasanya, saya punya orang tua, saya punya sahabat, saya punya guru, ini semuanya buat saya nih. Ustaz Jabes luar biasa datang ke rumah. Habib lagi di mana? Lagi di rumah. Ngapain? Lagi ngopi. Saya mau ke rumah. Silahkan Ustaz. Datang ke rumah bersama guru kita Ustaz Asep. Habib, insya Allah pada tanggal 11 saya ingin bikin syukuran. Syukuran apa? Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Habib bisa hadir, insya Allah. Wasilah beliau, sababiah beliau, saya bisa silaturahmi ke Kampung Benteng ini dan saya bisa berjumpa di sini bersama saudara-saudara saya yang ada di Kampung Benteng ini. Jadi kalian ini bukan orang lain, saudara saya, betul? Saudara seiman, seagama. Dan alhamdulillah wasilah beliau saya bisa hadir di tempat ini. Nah, di dalam waktu yang singkat ini kita berkumpul di tempat yang sangat luar biasa ini, yaitu dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita maklumi, manusia itu hidup di antara dua pilihan. Kenapa mesti dua pilihan? Yang pertama, ada kehidupan yaitu yang bernama kauniyah. Kauniyah itu secara akal, secara kehidupan di dunia. Dan yang kedua, ada satu lagi yaitu alam robbaniyah. Alam robbaniyah sebagaimana yang akan kita angkat pada malam hari ini. Kita ini kalau berpikir, lamun orang berpikir, ibu ngerti bahasa Indonesia nggak? Pakai Sunda nggak boleh, gado-gado boleh, nggak apa-apa ngomongnya kasar, nggak apa-apa. Karena Habib makhluk kasar bu, kalau ngomongnya halus mesti makunti, mapocong, betul. Nah, yang pertama alam kauniyah, yaitu ialah alam seperti kita. Alam kauniyah itu bisa dicerna, bisa dipakai akal logika kita. Betul begitu? Nah, ini satu contoh. Nih suatu contoh nih. Di depan ada anak kecil nggak nih? Ada nggak tuh? Anak kecil loh. Nah, ini anak kecil nih. Ini anak kecil. Kalau kita berpikir, ini anak kecil. Ada anak kecil, udah pasti ada bapak, ada ibu. Ini anak, sebab dan akibat, betul. Akibatnya nih, sebabnya dulu bapak sama umiknya nih. Ini bisa dicerna, ada anak, berarti ada bapak, ada ibu. Itu bisa dicerna pakai akal manusia. Manusia itu kauniyah. Kalau robaniyah begitu bagaimana? Allah yang mau. Contoh tadi, kalau ada anak pasti ada bapak, ada ibu. Itu kemauan manusia akalnya secara hukum manusia berarti dicerna pakai akal. Manusia yang mau, manusia punya kemauan dan Allah pun punya kemauan. Kalau Allah yang mau, coba bayangkan. Saya mau tanya bu,
Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam ada bapaknya enggak? Ayah umina teu? Ayah bapakna teu? Teu aya. Nabiullah Adam enggak ada bapak, enggak ada ibu. Allah mau, Allah punya kemauan jadi Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Suatu contoh, Nabi Isa lahir ke dunia tidak punya seorang ayah, tapi dia punya seorang ibu. Siti Maryam ini hamil, gak punya suami. Allah punya kemauan. Siti Maryam wanita suci, Allah punya kemauan. Lahir Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mukjizat, betul. Tapi sayang, kadang-kadang manusia zaman sekarang, perempuan sekarang gak mau kalah sama Siti Maryam. Betul begitu? Tak mau kalah Mas Siti Maryam. Allah punya kemauan. Ada alam kauniyah, ada alam robaniyah. Maka di dalam kesempatan yang singkat ini, yang luar biasa ini, kita bahas tentang hikmah Isra wal Mi'raj. Ini suatu perjalanan yang sangat luar biasa. Gak bisa ditempuh pakai akal ini, gak bisa dicerna sama akal. Bukannya Isra wal Mi'raj itu gak masuk otak, bukan. Tetapi otak kita terlalu kecil untuk mencerna Isra wal Mi'raj, peristiwa yang sangat luar biasa, super besar ini, betul? Makanya luar biasa. Ini hikmah Isra wal Mi'raj. Bayangkan ya ikhwan, perjalanan yang begitu panjang, perjalanan yang begitu lama, perjalanan yang begitu luar biasa dahsyatnya, bisa ditempuh dengan perjalanan dalam waktu yang sangat-sangat singkat, sepertiga malam. Bayangkan ya ikhwan, kalau kemauan manusia, kalau Nabi yang mau Isra wal Mi'raj, sudah jelas Nabi tidak akan pernah mampu, Nabi tidak akan pernah bisa. Apalagi Isra wal Mi'raj itu melewati 3 alam. Yang pertama, alam manusia biasa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu alamnya manusia. Sesudah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Nabi melewati alam yang kedua. Alam yang mana? Alam malakut, alamnya malaikat. Dari langit pertama sampai kedua, ketiga, sampai ketujuh, itu alam malakut. Dari alam malakut, alam yang kedua, tembus lagi ke alam yang ketiga, alam lahut, alamnya ketuhanan, alamnya Rabbul Alamin. Hingga malaikat pun gak tembus ke atas, malaikat pun gak tembus sampai ke alam lakut, gak tembus. Luar biasa. Lalu bagaimana sehingga Isra wal Mi'raj ini bisa terjadi? Isra wal Mi'raj ini bisa demikian luar biasa karena tadi ini adalah Rabbaniyah. Kenapa? Karena bukan manusia yang punya kemauan, Allah yang punya kemauan. Kalau kemauan kita bu sendiri, jelas terang gak bakal bisa, gak bakal mampu. Kita punya kemauan, Allah gak mau, gak akan pernah jadi. Kalau Allah punya kemauan, manusia tidak mau, sudah pasti jadi. Lalu kalau kita pengen jadi, makanya kita mesti ikut kemauan Allah subhanahu wa ta'ala. Dekat dengan Allah, Allah akan dekat dengan kita. Taat sama Allah, Allah akan berikan apa yang kita butuhkan. Berarti ada keimanan. Jadi inti daripada hikmah Isra wal Mi'raj ini mesti didalami, mesti didasari bukan dengan akal ini, tetapi mesti dengan keimanan yang luar biasa. Di dalam hikmah Isra wal Mi'raj ini, kenapa bisa disebut Rabbaniyah, Allah yang punya kemauan? Kita bisa dekati ayatnya, sebagaimana Allah terangkan di dalam Al-Quran, sebagaimana Allah tuliskan di dalam Al-Quran. Buka Al-Quran, kita baca ayatnya yang sangat luar biasa ini. Bahkan ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau kita lebih periksa lagi ke belakang,
Kalau kita di umat muslim, umat Islam ini, di dalam bulan-bulan Islam itu banyak sekali bulan yang sangat luar biasa, banyak sekali peristiwa yang luar biasa, sehingga tercatat di dalam Al-Quran. Walaupun Al-Quran itu bukan kitab sejarah, tetapi di dalam Al-Quran itu banyak menerangkan tentang sejarah. Kita buka ke belakang, umpama kita bicara tentang bulan Muharram. Di dalam bulan Muharram, di situ ada peristiwa yang luar biasa, peristiwa hijrah. Sesudah bulan Muharram, kita bicara bulan Dzulhijjah. Kalau bulan Dzulhijjah, di situ ada peristiwa yang bernama peristiwa kurban. Kita cerita lagi bulan Ramadan, di situ ada peristiwa nuzulul Quran. Kita bicara tentang bulan Syawal, di situ ada peristiwa Idul Fitri. Kita bicara tentang bulan Rabiul Awal, di situ ada Maulid Nabi. Maka kalau kita bicara tentang bulan Rajab, di sini ada peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita maklumi, di dalam riwayat-riwayat yang tadi, di dalam riwayat yang tadi, Allah meriwayatkan tidak ada satu pun ayat yang diawali dengan memakai kalimat tasbih, nggak ada. Allah menceritakan bagaimana rusaknya Fir'aun ditenggelamkan, di situ nggak diawali dengan kalimat tasbih, nggak ada. Allah menceritakan tentang Nabi Musa, tidak diawali dengan kalimat tasbih. Allah menceritakan bagaimana menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, di situ nggak diawali dengan kalimat tasbih. Tetapi luar biasa, di bulan yang luar biasa ini, Isra wal Mi'raj, Allah mengawali kalimatnya dengan kalimat tasbih. Yang luar biasa, hebatnya ini, sehingga kita bisa buka ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu lin-nuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul aliyyul azim. Wa balagha nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin was-syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Luar biasa, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran ini, Allah di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini yang maha luar biasa, Allah mengawali kalimat, mengawali ayatnya dengan menggunakan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra, subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam. Nah, jadi ayat semacam ini kalau didekati pakai ilmu balaghah, di situ tersirat ada hijaz, ada ijaz, yakni lafzul jalalah. Jadi apa? Ayat semacam ini, kalimat semacam ini pada singkat tetapi maknanya luas. Betul begitu? Maknanya luas. Jadi luar biasa. Coba kita perhatikan, di dalam Islam ini banyak sekali yang namanya ibadah. Nah, hikmah di dalam ayat yang tadi, subhanalladzi asra bi 'abdi, ayat ini adalah kalimat tasbih. Jadi sesungguhnya asli kalimat yang dibaca di sini, subhanallahilladzi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam. Lalu
bagaimana? Apa hikmah kalimat tasbih ini? Kalimat tasbih ini banyak hikmahnya. Jadi kalau kita pikir di bulan atau di dalam agama kita ini banyak sekali ibadah yang sangat luar biasa. Seerti ibadah di bulan Islam, Bu. Ibadah. Di dalam agama Islam ini sedikit apapun jadi ibadah. Yang pertama, hikmah dari kalimat tasbih ini. Yang pertama, di agama kita ini banyak sekali macam ibadah yang sangat luar biasa. Yang pertama, ada ibadah yang namanya ibadah ini berat dan juga mahal. Berat juga mahal. Contohnya seperti apa? Nih, ini masjid nih. Ini masjid, membangun masjid itu ibadah bukan? Ibadah bukan? Ibadah. Biayanya gede, mahal, betul? Haji ke Mekah, ibadah bukan? Ke Mekah dari Benteng ke Saudi Arabia 30 juta, betul? Ibadah, pakai dunia, pakai duit, gede, mahal, betul? Ibadah yang berat, modalnya mahal. Betul begitu? Yang kedua, ada ibadah yang namanya berat, modalnya ringan. Berat, modalnya ringan. Apa? Contohnya puasa, betul? Puasa itu berat ya? Puasa berat ya? Berat, modalnya ringan, cuman cukup sahur. Bahkan sahur itu termasuk sunnatul muakkadah, betul? Yang wajibnya ialah niat. Lalu yang berat itu apa, Habib? Yang berat di sini bukan karena puasa menahan laparnya, tetapi esensi daripada puasa itu tersendiri, betul? Puasa menahan lapar sih berat, berani. Puasa seharian. Kadang-kadang kita bisa nahan lapar, terkadang, tapi bibir ini ngomongin orang nggak mau berhenti, betul? Betul begitu? Puasa nahan haus, berani, kuat, tapi gibah ngomongin tetangga nggak bosen-bosen, betul? Seperti itu ibadah yang berat, modalnya ringan. Jadi yang berat ini, puasa ini menahan hawa nafsu. Yang ketiga ialah puasa ada ibadah yang modalnya ringan dan ibadahnya pun ringan. Apa ibadah yang ringan, modalnya ringan? Contohnya kita ketemu teman, ucap assalamualaikum, ibadah. Dapat musibah, astagfirullah, ibadah. Lalu dapat kaget, subhanallah, ibadah. Kena musibah yang sangat dahsyat, innalillahi, ibadah. Ucapan yang baik itu adalah ibadah. Ucapan yang ringan, ibadah. Tidak menyakiti hati orang, ibadah. Itu ibadah yang modalnya ringan dan ibadahnya pun ringan. Itu kalimat hikmah daripada ayat tasbih tadi. Lalu bagaimana hikmah Isra wal Mi'raj ini? Di sini kita bisa tahu, subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam. Jadi kita bisa tahu di sini, ternyata yang peran aktif di sini bukan baginda Rasulullah, bukan baginda Rasul, tetapi Allah
Subhanahu wa ta'ala yang berperan aktif di sini. Contoh kecil begini. Contoh, Habib berangkat dari rumah pergi ke Jakarta. Berangkat jam 8 pagi. Berangkat Habib jam 8 pagi, ambil jaket, berangkat dari rumah jam 8, nyampe Jakarta jam 9. Sampai di Jakarta, selesai urusan sana sini, pulang dari Jakarta jam 10. Nyampe di rumah jam 11. Dan Habib tidak tahu, ternyata di dalam jaket Habib ada yang ikut. Ada semut ngikut dalam jaket Habib tuh. Semut nyempeng di dalam jaket nih, ngikut di kantong. Begitu Habib gantungin itu baju jaket tersebut, si semut keluar. Itu semut keluar, cerita sama teman-teman semut. Keluar, itu teman semut itu sambil ngomong, wahai saudara-saudara teman semut, percayalah bahwa saya tadi sudah berangkat ke Jakarta. Lalu teman semut nanya, jam berapa kamu tadi berangkat ke sana? Jam 8. Jam 8 berangkat, jam 11 sudah ada di rumah. Betul. Mana mungkin bisa kamu jalan dari rumah berangkat jam 8, pulang kembali jam 11? Karena badanmu itu kecil, jalanmu juga sangat lambat, gak mungkin bisa. Karena semut ini berpikir pakai logika semut. Si semut ini nggak tahu bahwa semut yang tadi bukan jalan sendiri, tetapi dia ngikut di jaket Habib. Betul begitu? Nah, sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun, kalau hakikatnya baginda Rasulullah, baginda Nabi yang mau Isra dan Mi'raj ke langit, gak bakal mampu. Tidak bakal mampu dan tidak bakal bisa. Kenapa? Allah yang menjalankan, baginda Rasulullah yang dijalankan. Kalau yang dijalankan, ya terima beres, betul. Terima jadi, yang dijalanin itu enak. Di bawah terima enak, terima naik aja udah. Bayangkan ya ikhwan, contoh nih, kalau kita berpikir tentang hikmah Isra wal Mi'raj pakai akal nggak bakal bisa. Kenapa? Bayangkan, jangankan menembus 3 alam, dari Masjidil Haram di kota Mekah sampai ke Palestina, itu kalau ditempuh dengan pacuan kuda, maka itu 1 bulan tidak henti, siang dan malam dipacu pacuan kudanya dengan berlari, baru bisa nyampe ke Palestina 1 bulan. Sesudah di Palestina, naik ke langit pertama. Jangan beranggapan langsung ke langit pertama. Ini dari dunia ke pintu langit pertama itu ada 70 hambal. Dari 70 hambal, dari hambal yang satunya ke hambal yang kedua, itu berjarak 500 tahun. Bayangkan, 500 kali 70. Dari langit pertama, kedua, ketiga, itu berjarak 500 tahun. Bayangkan, sampai ke mustawa, sampai ke Rabbul Akbar, sampai ke bawah aras, sampai dapat perintah sholat. Bayangkan, sebegitu lamanya, tapi bisa ditempuh dengan perjalanan yang sangat singkat ini, karena Allah yang punya kemauan. Jadi Isra wal Mi'raj itu ialah kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan kemauan Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua, di dalam ayat yang tadi
Kenapa sih Allah berkata dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi? Kenapa bisa bi abdihi? Kan Allah bisa saja di dalam ayat yang tadi Allah rubah, Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Bisa. Tapi kenapa di dalam ayat ini Allah katakan Subhanalladzi asra bi abdihi? Kalau sudah bi abdihi, ini hambaku, kata Allah. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambaku. Cek Allah, diakui tak Allah hamba. Kalau sudah ayat ini abdi, hamba, di dalam hamba ini berarti ada dua data. Data yang pertama, kalau sudah orang disebut hamba, berarti di sini mesti ada ruh dan jasad. Ada ruh, ada jasad. Itu namanya hamba. Kalau cuma ruh doang, gak ada jasad, namanya bukan hamba, namanya setan. Kalau cuma jasad doang, gak ada ruh, namanya mayit, arti kubur. Jadi kalau sudah hamba, berarti di situ ada jasad dan juga ruh lengkap. Betul? Betul begitu? Ada ruh, ada jasad. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberangkatkan baginda Rasulullah itu bukan mimpi, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberangkatkan baginda Rasul ini dengan ruh dan jasadnya yang terjaga. Betul begitu? Luar biasa. Nah, lalu kalau kita ngomong Habib, baginda Rasul ini hamba, apakah kita yang hadir di tempat ini bukan hamba Allah? Kita hamba Allah bukan? Kurang hamba Allah lain. Yang hadir hamba Allah lain. Hamba Allah cek saha. Kata siapa? Kata siapa? Kata kita. Kalau sudah kata kita, berarti namanya mengakui. Betul? Mengakui. Kalau mengakui itu sah-sah saja, dan siapapun boleh mengakui. Contoh kecil begini, Bu. Habib punya istri 3, Bu. Punya istri 3. Yang pertama di rumah 1. Yang kedua, Habib punya istri artis ternama. Kenal Angel Karamoy? Kenal nggak? Nah, Angel Karamoy. Yang ketiga, Habib punya istri bintang India, Preity Zinta. Apa Preity Zinta? Apa? Nah, itu namanya Habib mengakui. Habib punya istri 3. Yang pertama Angel Karamoy, yang kedua Preity Zinta. Kata siapa? Kata Habib. Apakah benar Preity Zinta itu istri Habib? Apakah benar Angel Karamoy istri Habib? Gak mungkin. Atau begini, saya ngomong begini sama Ibu, Bu, saya kenal sama Presiden tuh. Saya kenal sama Presiden Jokowi. Yang jadi pertanyaan, Jokowi kira-kira kenal gak sama saya? Begitu. Kan begitu. Nah, lalu kita mengakui kita ini hamba Allah. Iya, hamba Allah. Saya yang mengakui, kita yang mengakui. Itu murah, itu lumrah, dan sangat mudah. Yang mahal yang bagaimana? Diakui. Nah, sudah jelas tadi di dalam ayat yang tadi itu Allah Subhanahu wa ta'ala di sini mengakui bahwa sesungguhnya lamun kata orang benteng mah ya Muhammad teh jelas hambaku. Muhammad teh hambaku. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa.
Tapi kita bisa lihat ke belakang, sebelum ada ayat ini, sebelum datang ayat ini, sebelum datang ayat bi abdihi, baginda Rasulullah, lihat masa ke belakangnya. Baginda Rasulullah lulus sebagai hamba Allah, diterpa ujian, diterpa goncangan, fitnahan, dicaci maki, bahkan tidak bergeser pun kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di bulan tersebut, di bulan Rajab ini kita bisa lihat di tahun tersebut, dulu baginda Rasulullah itu tahun-tahunnya yang sangat kelam. Kenapa bisa sangat kelam? Tahun yang sangat penuh dengan kesedihan, tahun yang sangat penuh dengan duka nestapa. Bahkan bulan itu disebut dengan bulannya, yaitu Amul Huzni, bulan penuh kesedihan. Kenapa bisa sedihan? Bayangkan, di tahun tersebut baginda Rasulullah SAW ditinggalkan paman tercinta, paman yang selalu membela baginda Nabi dari ancaman-ancaman orang-orang kafir Quraisy. Di tahun tersebut paman tercinta Abu Thalib meninggalkan beliau. Tidak berselang lama, di tahun ini wanita yang selalu membimbing bersamanya, wanita yang selalu membenarkannya, memberi semangat pada beliau tak kala orang lain tidak beriman, ini perempuan pertama beriman kepada Allah juga Rasulnya. Siapa? Istri tercinta Hababah Khadijah Al-Kubra di tahun tersebut meninggalkan beliau. Di tahun ini baginda Rasul mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Nah, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kata orang sini menghibur, dihibur ke Allah langsung, dihibur sama Allah. Diangkatlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah diangkat di Isra dan di Mi'raj, dimi'rajkan. Untuk apa baginda Rasulullah di Isra dan dimi'rajkan? Nah, di sini yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa menjalankan hambanya pada suatu malam. Kalau kita bisa lihat hasil daripada Isra wal Mi'raj ini, kesimpulannya ada di ayat paling akhir. Ayat yang bagaimana? Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadi kami memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagian kecil daripada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijadikan pelajaran buat umatnya dan dijadikan suatu pedoman untuk mengarungi kehidupan umatnya sekarang di tahun 2023. Betul begitu? Jadi kalau saya cerita tentang Isra Mi'raj panjang sebetulnya. Jadi sebelumnya saya akan bahas sedikit. Dan ya ikhwanul muslimin, baginda Rasulullah SAW, kalau saya bahas tentang Isra wal Mi'raj dari awal berangkat dari Masjidil Haram sampai ke Yathrib, sampai ke Nazaret, ke Yerusalem, sampai ke Palestina, itu butuhkan waktu yang sangat panjang. Jadi saya akan singkat di sini. Yang pertama, baginda Rasulullah di Isra dan dimi'rajkan, lalu sampai ada kunjungan, Allah perlihatkan kepada baginda Rasulullah antara surga juga neraka. Nah, di sini banyak ibu-ibu asik nih. Yang pertama, baginda Rasulullah itu diperlihatkan ada satu manusia. Ini manusia yang apa aja Jibril? Kenapa ya Rasulullah? Ini manusia sedang mencakari mukanya sendiri dengan kukunya. Ini wajahnya yang cantik, yang tampan ini dihancurkan dengan tangannya sendiri. Apa ini ya Jibril? Ini tamsil ya Rasulullah.
Ini tamsil, ini contoh buat umatmu. Yang bagaimana ya Jibril? Nah, ini adalah tamsil buat umatmu tak kala umatmu ini berbuat dosa atau suka menjelek-jelekan saudaranya. Menjelek-jelekan saudara bagaimana? Coba bayangkan, kalau kita umat muslim ini, kalau sudah umat muslim seperti ini saudara saya. Kalau sudah saudara, jadi terkumpul di dalam satu jasad. Betul begitu? Kalau sudah satu jasad, berarti kita ini, contoh kecil begini. Kalau kita lagi jalan, tiba-tiba kaki kita tersandung batu, kaki yang tersandung, tapi kenapa bibir yang berteriak? Betul? Bibir yang berteriak, kaki tersandung, bibir berteriak, kadang-kadang mata mengeluarkan air mata, otak langsung pusing di situ. Betul? Ini refleks tanpa harus nunggu undangan. Betul? Refleks langsung. Jadi kalau sudah saudara, berarti satu tubuh. Itulah saudara. Tapi kalau kita menjelek-jelekan, banyak zaman sekarang ini, betul? Kadang-kadang Islam sama Islam adu domba, betul? Ini paling baik, ini paling bagus, ini paling A, ini paling B. Betul begitu? Dipilah, dipilih, udah kayak dagangan, betul? Dijelek-jelekan saudaranya. Kalau sudah berbuat demikian, menjelek-jelekan saudaranya, sesama Islam, maka hakikatnya dia sendiri itu hakikatnya dengan dasarnya dia menjelekkan saudara muslimnya, hakikatnya dia menjelekkan diri sendiri. Yang kedua, di sini ada manusia. Ini manusia kok megang gunting, lidahnya dikeluarin lalu dipotong dengan sendirinya. Dipotong lidahnya, lalu berkata, ya Jibril, ini tamsil macam apa ya Jibril? Ini tamsil buat umatmu ya Rasulullah. Tamsil bagaimana? Umatmu tak kalah, mereka suka gibah, suka bikin fitnah, menjelek-jelekan saudaranya, membuat keonaran, membuat pecah belah. Lalu dengan dasarnya mereka itu ialah menyakiti dirinya sendiri. Tukang gibah, tukang ngomongkan batur, tukang mitnah, nyin kekacauan, apalagi musim hoax zaman ayeuna. Yang ketiga, ada satu lagi manusia membawa beban yang sangat banyak. Ini beban udah banyak, udah berat, pikul beban. Dia bawa kayu yang sangat gede, merengket dia keberatan. Bukannya ditaruh, bukannya dijatuhin, itu pikulan, malah ditambah lagi. Udah berat, malah ditambah. Udah berat, malah ditambah. Ini apa ya Jibril? Ya Rasulullah, ini tamsil adalah buat umatmu. Mereka yang memegang amanah, memegang jabatan. Jabatan ini belum selesai, minta jabatan baru. Jabatan ini belum selesai, minta jabatan baru. Banyak gak sekarang begitu? Banyak gak sekarang? Jadi lurah belum selesai 5 tahun minta jadi camat. Camat belum selesai hayang jadi DPRD. Bener hente, adil hente, masyarakatnya hancur berantakan. Betul? Banyak ya begitu. Nah, lalu sedemikian itu, sesudah kunjungan baginda Rasulullah diperlihatkan oleh Allah neraka dan Rasul dilihatkan surga. Ini surga yang bagaimana? Nabi melihat ini ada orang lagi nanam hari itu, tumbuh hari itu, besar hari itu, panen hari itu. Digetam, dipanen, tumbuh lagi, ditanam jadi panen hari itu. Ya Jibril, ini tamsil macam apa? Ya Rasulullah, ini tamsil buat umatmu tak kala mereka suka berbuat
atau berbuat kebaikan, yang pertama mereka suka sedekah jariyah. Ini orang suka sedekah jariyah. Ada masjid lagi dibangun sedekah, ada musola lagi dibangun sedekah, pondok pesantren sedekah, anak yatim santunin. Hakikatnya kalau kita sedekah, kita ngasih uang dohiriyah, kita punya duit dikasihkan hilang. Pada hakikatnya duit kita itu akan bertambah, bakal bertambah. Contoh kecil, Habib punya duit di kantong 100.000. Yang sekarang di kantong Habib ini masih duit Habib. Nggak tahu besok ini duit jadi tukang jual rokok. Bisa jadi besok ini duit jadi duitnya tukang sebelah. Bisa jadi besok ini duit yang ada di kantong, duitnya tukang supir angkot. Belum milik Habib. Uang kita yang sesungguhnya ialah uang yang sudah dijariahkan, disedekahkan di jalan Allah. Makanya ibu bapak jangan pelit-pelit. Kalau ada pembangunan bantuin, pondok pesantren bantuin, ada yatim santunin. Begitu. Jangan kita punya harta ini. Kadang-kadang kita punya harta untuk diri sendiri, betul. Mentang-mentang kaya, nggak mau kenal sama tetangga, betul. Orang sekitar kecil semua, betul begitu. Jalan nggak pernah mau ninjak tanah, jalan nggak pernah mau nengok kiri, terus aja. Mentang-mentang kaya. Padahal hakikatnya kekayaan adalah titipan Allah, akan dipinta pertanggungjawaban. Mesti ingat. Selesai di situ, bagaimana? Nabi jalan lagi. Setelah jalan, Nabi mencium wangi yang sangat harum. Wangi yang sangat harum yang luar biasa, yang belum pernah Nabi cium sebelumnya. Nabi bertanya, "Ya Jibril, ini wangi apa? Ini harum apa ya Jibril?" "Ya Rasulullah, ini wanginya perempuan yang teguh menjaga iman." Perempuan yang teguh menjaga iman bagaimana ya Jibril? Dan siapa dia? "Ya Rasulullah, ini adalah baunya Masitoh." "Siapa Masitoh ya Jibril?" "Masitoh adalah perempuan budiman yang teguh menjaga keimanannya." "Bagaimana kisah dan ceritanya?" "Begini ya Rasulullah, ini Siti Masitoh ini adalah pegawai satu keluarga istana. Keluarga istana lamun zaman ayeuna, lamun zaman sekarang berarti kerjanya di gedung kepresidenan atau kerjanya di gedung Istana Merdeka, gedung presiden. Lalu bagaimana? Suatu hari Masitoh lagi nyisirin rambut keluarga istana, lagi nyisir rambut. Tiba-tiba itu sisirnya jatuh. Sesudah jatuh, mulutnya refleks menyebut nama Allah. "Ya Allah," sisir jatuh. Tiba-tiba didengar sama pegawai istana, penjaga istana intel. Bisa dibilang zaman sekarang tuh intel. Nyebut Allah. Sesudah itu, ini intel lapor kepada raja, kepada big boss. "Siapa rajanya?" "Fir'aun." "Lapor," kata penjaga istana. "Ada apa?" "Wahai Tuan, orang satu negara Mesir semua menyembah Tuhan, tetapi di sini ada penyusup di gedung istana negara ini, di gedung istana ini yang Tuhan tinggali dan Tuhan keluarga istana tinggali. Ternyata ada penyusup. Penyusup bagaimana? Orang satu Mesir menyembah Tuhan, menganggap Tuhan adalah Tuhan. Tetapi di sini ada orang menyembah bukan kepada Tuhan. Nyembah siapa? Allah. Allah. Siapa orangnya? Masitoh. Masitoh. Panggil Masitoh. Dipanggil Masitoh. Selesai dipanggil Masitoh, disidang. Sidang ke hakim.
hakim, jaksa, penuntut umum dan sebagainya. Gak selesai kalau zaman sekarang. Coba bulan belum anges-anges ada sidang, kesel nunggu anak gitu. Jadi udah ada dari sononya tuh, main sidang itu udah ada dari sononya. Perhatiin aja nih, sama nggak zaman sekarang nih. Selesai, dipanggil Mas Ito, ya Mas Ito, kamu kemari, panggil. Ada apa ya Tuhan? Apa benar kamu menyembah Allah? Betul Tuhan. Siapa Allah? Allah Rabbi wa Rabbukum. Allah itu Tuhan saya dan Tuhan juga. Gila kamu Mas Ito. Panik langsung. Panik panas ini Firaun. Gila kamu Mas Ito. Orang satu Mesir nyembah sama saya, tapi kamu nyembah Allah. Apa kamu kekurangan bansos? Kalau zaman sekarang begitu. Apa kamu kekurangan dana? BLT? Apa APBN kurang? Apa bansosnya nggak nyampe? Begitu kalau zaman sekarang. Tidak, kata Mas Ito. Karena ini adalah akidah. Allah Ahad. Allah Ahad. Allah itu satu, Tuhan itu satu, tidak ada duanya. Gila kamu Mas Ito. Kamu kalau mau nyembah Allah, saya akan hukum. Nah, ancaman mulai turun. Begitu tuh. Kan pemerintah begitu, ya enggak? Tak kalah kepojokin ancaman turun diancam, betul. Ditakut-takutin, betul. Ditakut-takutin tuh. Kamu akan saya hukum. Ini perempuan yang tangguh luar biasa. Silahkan. Kamu saya akan penjarakan. Silahkan. Boleh Tuhan penjarakan jasad saya, tapi Tuhan jangan mimpi bisa memenjarakan akidah saya. Siti Mas Ito cakep nggak? Cakep nggak? Hebat nggak? Ini laki-laki zaman sekarang. Laki-laki zaman sekarang yang kuat, yang hebat katanya. Baru diancam udah takut, betul? Ini Mas Ito diancam terang-terangan. Perempuan yang lemah, yang tidak berdaya, tapi hebat luar biasa. Ini laki-laki yang tenaganya gede, yang hebat katanya, tapi lemah dalam keimanannya, betul? Kalau jalan tenaganya hebat laki-laki ini. Bawa semen aja 10 sak berani, betul? 50 sak, 51 sak itu 50 kilo. Kalau depan ada mantan pacar, biasanya ditambah lagi 1, jadi 2, jadi 100 kilo tuh. Berani walaupun berat. Tapi ngangkatin 2 dampal talah legenda, 2 telapak tangan nih, ngangkatin Allahu Akbar, nggak ada yang mampu kadang-kadang. Betul? Betul begitu? Mas Ito, kamu saya akan cambuk. Silahkan. Engkau cambuk diriku, engkau sakiti tubuhku, tapi jangan mimpi bisa mengambil akidahku. Kamu akan saya bunuh. Silahkan. Lebih baik saya mati di kalang panah daripada saya hidup bercermin bangkai. Baik kalau begitu. Selesai di sidang, itu Mas Ito divonis hukuman mati. Panggil Satpol PP. Pol PP panggil. Zaman sekarang umpamanya panggil Densus 88. Panggil polisi. Panggil polisi semua. Kalian cari kayu bakar yang sangat banyak. Cari kayu bakar. Polisi nyari kayu, Satpol PP cari kayu, Densus nyari kayu. Cari kayu yang banyak. Selesai itu kayu banyak, bakar itu kayu, dibakar. Sebelum dibakar, cari dulu mbahnya wajan. Rajanya wajan dicari. Raja wajan yang paling gede. Ambil wajan yang gede, taruh di atasnya, lalu tuangkan minyak ke dalamnya. Mulai wajan ditaruh, kayu bakar mulai dinyalakan apinya.
mulai menggelebah itu minyak, mulai mendidih itu minyak, dipanggil Mas Ito. Nah di sini nih, ya Mas Ito, sini dong. Mulai rayuan maut, diancam nggak bisa, ditakut-takutin nggak bisa, walau gimana pakai rayuan. Ya Mas Ito, sini dong. Ada apa? Lebih baik kamu sembah saya. Kalau kamu nyembah saya kasih kamu fasilitas, saya kasih kamu mobil, saya kasih kamu gedung, saya kasih gaji yang gede, saya kirim lagi bantuan yang besar. Kalau zaman sekarang, Mas itu gimana? Tidak. Ini akidah. Ini akidah yang mesti saya pertahankan. Allah tetaplah Allah. Allah Ahad. Allah itu satu. Tuhan tidak ada duanya. Gila kamu Mas itu. Diberi harta mong, diberi bantuan mong, tetap nyembah Allah. Baik. Kalau kamu tetap nyembah Allah, saya akan hukum kamu hari ini. Silahkan. Tidak hanya cuma kamu. Siapa? Kata Mas Ito. Keluargamu akan saya hukum. Tuh, nyakit tuh, bener udah. Diancam seorang, pemerintah mah berkuasa. Anu teu bersalah ge beunang dihukum. Betul. Yang salah satu orang muak mawi kali itu ka dieu. Benar. Benar udah. Suaminya dipanggil. Suaminya Mas Ito. Kemari dilihat. Ini seorang suami yang baik, keimanannya yang kuat. Malah berkata begini, ya istriku tercinta, ya Mas Ito, kuatkan hatimu, kuatkan akidahmu, jangan sampai goyah keimananmu. Lain kieu lain, ya Mas Ito, geus lah sembah Firaun lah, duit menang, mobil menang, bansos menang, geus salametkeun urang, lain kitu. Suami yang baik tak kalah ngajak kana kabeneran, bere semangat, bere didikan anu sae leres. Enggak apa-apa, saya mati di sini, kita berpisah di dunia, tapi hakikatnya kita akan berkumpul di akhirat. Lempar suaminya, dilemparkan suaminya, meninggal, mati, meregang nyawa di hadapan istri tercinta. Bu, bayangkeun lamun urang, kira-kira ibu arek kuat henteu ninggal caroge ibu anu tiap hari usaha beurang peuting capek, tak kala ayeuna ibu sedih salaki anu mere ayeuna kadeudeuh ngasih semangat. Ibu sakit, suami yang ngobatin. Ibu lapar, suami yang ngasih makan. Di hadapan ibu, suami kita ditampar orang. Kira-kira sakit gak hati? Sakit gak hati kita? Sakit hati kita. Ini bukan hanya ditampar, bahkan dibunuh di depan Siti Mas Ito, dipencet hadapan orang. Rekumaha, bayangkan. Selesai suaminya, anaknya dibawa. Ya Mas Ito, engkau lihat ini bayi, ini anak kecil, ini anakmu. Apakah kamu tidak sayang sama anak ya Mas Ito? Ya Fir'aun mulai tegas. Tadi menyebutkan Tuan Fir'aun, Siti Mas Ito. Sekarang manggilnya bukan Tuan lagi, tapi manggil dengan nama. Siapa yang tidak sayang sama anak on? Saya cinta anak saya sayang anak saya, bahkan saya melahirkan anak saya. Itu diantara dua pilihan, antara hidup dan mati. Percucuran keringat, genangan darah, betul. Mengorbankan tenaga, betul. Bu, lamun ibu ngalahirkeun nyeri henteu? Sakit henteu? Ngajuru ari juru, nar ngajuru teh juruna maot, bahasa Inggris mah Bu. Ngajuru juruna mah maot. Ditarohkeun
antara hidup dengan mati. Kalau kita selamat, anak kita meninggal. Atau sebaliknya, anaknya meninggal, kita selamat. Kalau ada rahmat Allah, anak selamat, ibunya selamat. Sakit nggak bu ngelahirin? Sakit nggak? Sakit nggak? Ibu punya anak berapa? Hah? 7, 12. Heran, demen mayang sakit. Demen mayang sakit ibu. Masya Allah. Nangis nggak bu ngelahirin? Nangis nggak? Pasti nangis. Nggak ada yang ngelahirin ketawa hahaha, nggak ada. Pasti nangis. Ya Firaun, saya melahirkan anak saya dengan penuh perjuangan. Saya cinta sama anak saya sayang anak saya. Tapi ingat, saya lebih cinta Allah, Tuhan saya. Lebih cinta Allah, Tuhan saya. Lebih cinta Allah. Korbankan akidah. Wah, luar biasa. Baik, selesai. Anaknya dilemparkan ke dalam minyak yang mendidih. Bayangkan, Mas Sito cuma bisa melihat, memandangi anaknya, suaminya meregang nyawa. Mas Sito cuma bercucuran air mata sambil berkata, nggak apa-apa, kita berpisah di dunia, pasti kita akan kembali berkumpul di akhirat. Selanjutnya, Mas Sitohnya pun dilemparkan ke dalam api tersebut, meninggal. Hangus temurun ngebuat dasarna bau hangit mungkin, tapi diangkat tembus ke langit, ke surga jadi sengit. Luar biasa. Itulah ya Rasulullah. Ini wangi adalah wanginya Mas Sito, perempuan yang teguh menjaga keimanannya, menjaga akidahnya. Mudah-mudahan ibu-ibu orang Benteng di sini semua bisa melanjutkan perjuangan Mas Sito selanjutnya. Semoga ibu-ibu bisa menjaga akidah. Sebab ingat bu, ingat, coba kita flashback ke belakang. 2 bulan yang lalu kita dikagetkan, betul? Dikagetkan gak kita? Kita digoyangkan, betul? Dengan 6,5 skala liter, benar? Takut nggak? Takut nggak? Sampai saking takutnya keluar dari rumah, keluar zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, keluar rumah. Yang lagi duduk keluar rumah bubar. Yang lagi bawa anak, gendong anak, anaknya digendong, dilepasin, dilempar anaknya, peluk suaminya. Salah bawa budaknya dipicen, salah tina ditarik. Kita digoyangkan, betul? 2 bulan yang lalu masih hangat di pikiran kita, masih kerasa, masih ada rasa dalam hati kita. Kadang-kadang kurang ngerasain dalam pangan teh, benar bu? Asa goyagan, oh iya, nah gitu. Itu bagaimana? Sehingga ini negara kita, ini kota kita, ini saudara kita, nggak jauh dari Sukabumi, kota Cianjur, betul? Di situ banyak korban, bukan hanya nyawa, harta, rumah roboh, betul? Pesantren ada yang roboh, betul? Bukan hanya kiai yang meninggal, habaib syarifah pun ada yang tertimbun. Bahkan anak-anak kecil yang tidak berdosa itu menjadi korban, betul? Bahkan saya ke situ bu, saya lihat satu rumah ini luar biasa. Masya Allah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini anak-anak kecil yang tidak tahu maksiat kepada Allah. Anak-anak kecil yang cuma tahu belajar dan main mobil-mobilan, tidak tahu yang namanya judi, tidak tahu yang namanya arak, tidak tahu yang namanya zina, tidak tahu yang permainan. Ini tertimbun, meninggal semua. 21 anak kecil tertimbun di situ, meninggal semua. Betul? Bukan hanya yang suka maksiat yang meninggal, tetapi yang taat pun ikut binasa. Betul? Betul begitu? Makanya dalam hikmah Isra wal Mi'raj ini bu, saya ingin ajak semua yang ada di sini. Mudah-mudahan ini jadi hikmah buat kita semua. Kita hidup
di tahun 2023 ini kita hidup di hujung zaman dengan dasar, oh iya, kita punya negara, kita punya kota, kita punya kampung. Semakin hari semakin ramai, semakin hari semakin meriah, semakin hari semakin maju, betul? Tapi hakikatnya kalau sudah dihias seperti panggung ini, kemarin ini nggak ada panggung, ini mulai dihias dan mulai dihiasi. Kalau sudah dihias, kira-kira ini besok dirobohin atau emang seterusnya? Besok dirobohin. Jadi hakikatnya kita hidup di hujung zaman. Lalu sebelum adanya kiamatul kubra, sebelum terjadi maha dahsyat itu kiamat, sebelum dihancurkannya lautan ditumpahkan ke daratan, gunung-gunung diletuskan, air dinaikkan, angin dikeluarkan, bumi digoncangkan. Sebelum itu terjadi pasti ada yang namanya kiamat sugro, kiamat kecil. Tanda daripada hal seperti itu, tanda dari kiamat ada 10. Saya akan bahas salah satunya. Yang pertama, hakimun jair. Hakim-hakim mulai tidak adil. Hakim-hakim mulai meletakkan hukumnya. Hitam bilang hitam, biru bilang biru, kuning bilang kuning. Surga di tangan kananmu, neraka di tangan kirimu. Kan sekarang sudah jelas. Hakim ini kadang-kadang bukan menegakkan keadilan, tetapi wa imanihim bi amblobihim. Kalau duitnya gede, maka yang salah bisa menang, betul? Banyak gak sekarang? Terbukti gak sekarang? Terbukti. Satu. Yang kedua, perempuan zaman sekarang. Nih, kata Nabi, di akhir zaman Allah akan mengangkat rasa malu daripada kaum perempuan. Betul? Maaf ibu, jangan sampai tersinggung. Tapi mudah-mudahan harus tersinggung. Mudah-mudahan harus tersinggung. Diangkatnya rasa malu dari perempuan. Perempuan sekarang kebalik, Bu. Kebalik ya zaman sekarang. Lakinya di rumah jagain pintu, perempuannya yang kerja. Ada nggak begitu? Banyak. Lalu akan diangkat rasa malunya. Perempuan ini diangkat rasa malunya. Perempuan diangkat rasa malu yang pertama dari gaya bicaranya. Dari omongannya udah melebihi laki-laki. Banyak gak begitu? Banyak gak begitu? Banyak. Dari pakaiannya. Pakaiannya pun sudah telanjang bulat. Betul? Habib, saya tidak telanjang Habib, saya pakai baju Habib. Setiap lekuk tubuh perempuan yang memperlihatkan lekuk tubuhnya itu aurat. Betul? Betul begitu? Tapi sekarang kebanyakan di tempat Habib di situ, Bu, kalau keluar Habib itu keluar rumah nih kadang-kadang lihat paha doang. Lihat ke depan dikit, lari-lari di jalan. Udah ke lapangan pakai musik joget di lapangan. Ya Allah ya Rabb, kaki pakai gengge, cakep emang ya. Kalau padahal ini kalau kita lihat nih dulu zaman jahiliyah, perempuan zaman jahiliyah itu pakai gengge kakinya. Lalu di perempuan jahiliyah nih jalan, lari di jalanan, sampai nari di lapangan untuk memikat nafsu birahi laki-laki. Jadi hakikatnya di perempuan sekarang mau bersaing sama perempuan jahiliyah, gak bakal dapat, gak bakal menang. Lah duluan sama perempuan jahiliyah. Rasa malunya, coba bayangkan, kira-kira ini santri, ini kira-kira ini santri nih. Santri kalau pakai daster keluar malu nggak? Malu. Atau
Ini santri kira-kira kalau jalan keluar pakai legging, malu nggak? Malu. Tapi perempuan bu, nggak malu pakai celana pendek, betul? Auratnya dilihatkan, nggak malu, betul? Kadang-kadang omongannya, oh asal jeplak aja, betul? Sama laki, sama suami aja udah nggak ada akhlak, betul? Kalau lakinya yang ngasih nasihat, dia membangkang. Tapi kalau ada orang lain yang ngajak maksiat, dia mau, betul? Ini kira-kira kalau taklim ini seperti ini gak ramainya? Hah? Taklim seperti ini gak kalau riungan? Apa malam ini doang? Kalau mau taklim, kadang-kadang ada aja alasannya tuh. Saya mau taklim, Beb, cuman anak nangis terus, malu sama ustadz, Beb. Nanti gandeng, berisik di majelis taklim. Tapi kalau teman ngajakin shopping, teman ngajakin ngegame, teman ngajakin yang lainnya, kadang-kadang itu anak titipin mertua, betul? Mau ibu sendiri, Bu, nitip bentar ya, mau jalan dulu, betul? Banyak di kampung Habib seperti itu. Insya Allah kamu sini sih sama. Lalu bagaimana? Kita akan ambil. Kalau sudah demikian, maka Allah akan ancam. Musibah dan bencana itu beda tipis dengan keimanan. Musibah dan bencana itu beda-beda tipis dengan keimanan. Sehingga Allah kabarkan dalam Al-Quran, kita sudah jelas di sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabun fa'ahadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul aliyul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu, seandainya, baru seandainya penduduk negeri tersebut, negara Indonesia, kota Cianjur, kota Sukabumi, Kampung Benteng, Bogor dan sekitarnya, seandainya beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, niscaya kata Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alim barakati minas sama'i wal ard, maka kami akan memberikan keberkahan dari langit, dari bumi. Kata di sini bukan berkat, barokah. Kalau barokah itu beribu-ribu keberkahan, kalau barokah cuma satu. Sehingga kalau Allah sudah berkahi ini langitnya, Allah berkahi turun air hujan semacam kayak begini, Allah berkahi buminya, maka akan tumbuh tumbuhan yang bagus, akan menjadikan kesuburan di muka bumi. Langitnya, gunungnya diberkahi, jangankan meledak itu gunung, kalau sudah diberkahi sama Allah, ini bisa dimanfaatkan dalam-dalamnya. Lautan diberkahi, jangankan air mau naik, tidak akan pernah pasang, dan di dalam lautannya pun bisa dimanfaatkan. Lalu bagaimana? La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabun, kata Allah, sayang, 1000 kali sayang, manusia tidak takut atau tidak percaya sama hukum Allah. Mereka lebih takut hukum pemerintah, mereka lebih senang dengar yang dohir, lihat yang dohir, yang nyata saja urusan akhirat nomor 2. Sehingga Allah tegur dengan berbagai musibah dan bencana bala yang datang tanpa terduga. Tuh kamari gempa pan nyaho benar, coba dioregen we baik. Dalam singkatan yang singkat ini, intinya kita berkumpul di tempat yang mulia ini itu dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau saya bahas tentang semuanya keseluruhan, ini sangat panjang waktunya. Inti daripada hikmah Isra wal Mi'raj ialah baginda Rasulullah mendapatkan tugas, yaitu sholat. Betul? Oleh-olehnya sholat. Ibu jalan ke Bogor, beli talas untuk oleh-oleh. Kalau sudah oleh-oleh, berarti dibawa kemana?
ke rumah untuk siapa? Untuk keluarga. Begitupun baginda Rasulullah Isra wal Mi'raj, baginda Rasulullah mendapatkan sholat itu untuk kita umatnya, untuk kita menjalankannya, betul? Nah, jadi yang Rasulullah Isra wal Mi'raj mendapatkan perintah sholat itu untuk kita semua. Dan mulai saat ini yang kemarin jarang sholat berjamaah di masjid, penuhin masjidnya. Kemarin jarang taklim, penuhin majelis taklimnya. Kemarin kita suka berbuat kasar sama suami, besok lemah lembut. Suami kemarin sering membuat bininya sedih, besok sayangi bininya, betul? Dan di sini Allah Subhanahu wa taala di sini menegaskan, memerintahkan kepada kita wa aqimis shalah. Jadi intinya dirikan sholat. Gak ada ikmali sholat, gak ada ikmali sholat, gak ada. Tetap wa aqimis shalah, dirikan sholat. Jadi dirikan sholat, bukan jalankan, bukan, tapi dirikan. Nah, selama ini kita cuman bisa menjalankan doang, bener. Urang mah bisa ngajalankan wungkul sakadar ge gugur kewajiban urang mah. Kalau mendirikan bagaimana? Kalau mendirikan itu kita sholat, selesai dari sholat, aplikasikan itu sholat di dalam kehidupan di luar sholat. Jadi pendingin, kalau sudah didirikan sholat, yang pertama, kalau sudah diaplikasikan dengan kehidupan, orang yang suka sholat, mendirikan sholat, berarti nanti dia tidak akan punya sifat sombong. Jadi rendah hati, ada rendah hati, harus rendah hati, jangan sombong. Yang kedua, di sini ada ikhlas, ada keikhlasan di dalam hati kita. Kalau kita sudah mendirikan sholat, intinya dirikan sholat, jangan sombong, jangan angkuh, berbuat kebaikan, berbuat dengan akhlak yang bagus, dan ada keikhlasan dalam hati. Insya Allah, maka ini akan menjadi satu amal buat kita, ialah hikmah Isra wal Mi'raj. Dari dunia ini ke langit, secara bahasa begini, ada akhirat pasti ada dunia, ada akhirat. Kalau kita nikmat, kira-kira Bu, yang lebih nikmat tuh pulang kemana Bu? Ke kampung, betul? Pulang kampung. Orang Jakarta merantau ke Jakarta, lebih enak pulang kampung. Itu pun sama hakikatnya, kita lebih indah tak kala kita kembali kepada Allah, pulang kepada Allah. Itulah hakikat sesungguhnya kebahagiaan yang luar biasa. Cuman di sini kita mesti tahu, namanya pulang kampung harus ada bekal, Jangan pulang kampung nggak ada bekal, namanya nekat, berantakan di jalan, nggak nyampe nanti. Jadi dirikan sholat, intinya ya, semuanya intinya. Jadi kalau saya bahas mungkin panjang waktunya. Insya Allah mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan di sini, semoga ini menjadi satu kemanfaatan khusus buat saya pribadi, umumnya buat jamaah yang hadir pada malam hari ini. Semoga ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat khusus buat saya, umum buat jamaah semuanya. Saya bukan orang yang pintar, saya bukan orang yang berilmu, saya orang yang dhaif, yang fakir. Ini rasa tanda cinta saya kepada orang tua saya, rasa takdim saya kepada Ustaz Asep Habib datangnya insya Allah. Mudah-mudahan Allah nantirin saya ke situ, Habib bisa ke sini. Dan satu lagi Bu, saya minta doa ikhlas dan ridho dari ibu semua. Minta doanya, ridhonya. Saya sedang membangun pondok pesantren. Pondok pesantren ini yang saya dirikan mutlak Bu, nggak ada donatur, nggak ada proposal, mutlak. Saya berjuang mulai dari dakwah,
dari Jawa Barat hingga Pulau Sumatera, bahkan Kalimantan. Saya berjuang terus. Dan orang yang ngasih hadiah sama saya buat bangunan. Jadi itu bangunan saya mulai dari nol, mutlak daripada modal mic seperti ini nih. Nih seperti ini. Saya gak pernah minta-minta sama orang, gak pernah. Gak ada. Jadi saya bikin pondok ini. Yang pertama ini pondok untuk anak-anak yatim. Saya bikin pondok ini untuk anak-anak yatim. Sebab saya perhatikan Bu, maaf, di 3 kecamatan di daerah saya, Ciawi, Cisarua, Megamendung. Di antara 3 kecamatan ini nggak ada yang namanya rumah yatim, pondok yatim. Kalau yayasan yatim piatu banyak, tapi yang namanya rumah yatim tidak ada. Makanya saya, ini cita-cita terbesar saya Bu. Saya bukan pengen kaya, pengen menambah mobil yang banyak, duit yang banyak, bukan. Cita-cita terbesar saya pengen membangun rumah yatim, mendidik anak-anak yatim. Dan alhamdulillah sejauh ini saya sudah punya anak yatim yang tinggal sama saya itu 48 orang. Alhamdulillah, saya puji syukur sama Allah. Dan alhamdulillah yang mondok tempat saya Bu, demi Allah, demi Rasul, saya nggak pernah minta sepeser pun. Dari anak-anak yatim ini saya minta 1000 perak, nggak pernah. Saya makan, yatim makan. Saya puasa, yatim puasa. Tapi alhamdulillah sejauh ini belum. Dan alhamdulillah saya lagi membangun pondok, sekarang baru rata doang Bu. Baru rata, baru hebel. Kemarin baru selesai musola. Karena besok akan ada bulan yang luar biasa, akan datang bulan yang agung, Ramadan. Karena di situ kadang-kadang ibu-ibu tarawih ini kadang-kadang tempatnya kekurangan. Makanya saya utamakan dulu bikin musola untuk dipakai ibu-ibu nanti tarawih. Dan alhamdulillah walaupun kecil itu musola sudah hampir selesai 95%. Alhamdulillah luar biasa. Ini yang saya jadi kebanggaan buat saya. Dan di sini Bu, saya pengen ngajak sama Ibu, kalau Habib ajak mau nggak? Mau nggak? Mau. Bu, Habib pengen ngajak, Habib bawa air. Ini bukan air sholawat, maaf. Kalau sholawat bacain sendiri. Ini air. Mungkin kalau yang namanya tahu kangen water, ini udah pada paham. Kangen water ini kangen water dulu nggak dijual belikan. Ini khusus untuk rumah sakit. Untuk rumah sakit dulu. Tapi sekarang dijual, dibebaskan. Boleh nggak apa-apa yang punya alatnya. Kalau Habib ada alatnya. Ini air biasa. Dulunya air aqua seperti ini. Air mineral biasa disuling dari 5 galon menjadi 1,5 galon jadinya hasilnya. Dan ini obat. Ini menetralisir racun dalam tubuh. Nih. Insya Allah, jadi kita minum, insya Allah ini menetralisir. Kalau ada tester, ada ini Habib bisa tes di sini, tapi ini Habib bukan jualan, tapi insya Allah Habib ngajak sama ibu semua. Ini semua Habib kerjasama dengan dokternya langsung. Dan alhamdulillah ini hasil ini untuk pembangunan daripada pondok pesantren. Jadi tidak secara tidak langsung Habib ngasih obat, ibu ngasih jariah, manfaat buat pondok kami. Dan Habib tidak pernah ngasih harga ini. Tidak pernah ngasih harga. Siapapun yang mau jariah silahkan ambil. Begitu. Jadi yang mau silahkan, nanti ada laskar di sini sekaligus nanti kita sholawat. Bagikan yang mau boleh. Gak usah, oh Habib saya punya duit nih. Terserah, seikhlasnya. Insya Allah ini untuk pembangunan pondok pesantren. Yang dimana Habib lokasinya? Lokasinya di Kampung Pasir Idong, Desa Kuta, Kecamatan Megamendung. Habib saya pengen jariah, silahkan datang ke tempatnya langsung. Boleh, alamatnya yang tadi. Kalau enggak, Habib punya channel YouTube. Nah, sekalian promosi nih. Habib bangun channel, Habib punya channel 4. Channel YouTube ada 4. Yang kemarin dibekukan sama pemerintah 1. Itu udah menghasilkan 21 juta setiap bulan.
Itu 21 juta tiap bulan. Cuman dibekukan sama pemerintah, sama Google. Dihapus akunnya, dihapus channelnya, gak ketemu. Yang kedua, ada channel Islami, insya Allah mendidik. Jadi kita lihat film itu, ternyata kita lagi ngaji. Sebab Habib di situ dari cerita kitab nggak dikurangin, nggak ditambahin, cuman difilmkan berbentuk ngobrol seperti ini. Jadi film seperti film biasa. Di situ nama channelnya Mahadir Rasul. Nama channelnya. Silakan di subscribe, silakan di like. Itu insya Allah jadi amal ibadah. Yang kedua, Habib bangun lagi channel baru 6 bulan. Usianya masih bayi, masih orok. Usianya orok, masih bayi. Baru 6 bulan kemarin Habib bikin channel sendiri, ngedit sendiri, ngupload sendiri, bikin video sendiri. Terus nama channelnya apa? HZA spasi 151. Itu ngeplog Habib lagi jalan, lagi kemana. Dan di situ ada Bu, Habib cantumkan majelis, lokasi majelis, musola, ada di situ. Bisa dilihat. Silahkan di subscribe, di like, di komen silahkan. Insya Allah itu semua hasil daripada YouTube yang kami bikin. Buah Islamiyah, JSN Official, Fahmi Idris Official, dari semua rekan YouTuber kami. Insya Allah Bu, demi Allah tidak ada satupun yang dimakan untuk pribadinya. Ini semua untuk pembangunan Islam dan juga untuk dakwah, khusus buat anak-anak yatim. Semua dari kami, semua itu dari tim-tim kami. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Nah Ibu kalau mau lihat Habib lagi nggak ceramah, lagi santai, lagi ngopi, lagi nongkrong, silakan buka channelnya HZA spasi 151, subscribe, komen, dit, ini orang benteng dit, gitu. Insya Allah itu pun jadi ladang amal. Karena setiap dari hasil YouTube kami tidak pernah kami makan, tidak pernah untuk kekayaan sendiri. Insya Allah untuk perjuangan, mudah-mudahan berkah. Dan insya Allah sebelum saya akhiri, yuk sama-sama kita baca sholawat, diakhiri dengan zikir kepada Allah, dan sekaligus dibagikan minuman. Yang mau silakan, ada anak-anak laskar di sini, mudah-mudahan bisa mohon dibantu sama panitia juga. Mohon ridho dan ikhlasnya. Jangan niat membeli airnya, niat untuk zariah. Kalau punya orang tua, niatkan, hadiahkan buat orang tua, biar ganjaran pahalanya nyampe pada orang tua kita yang sudah tidak ada. Insya Allah bareng-bareng kita sholawat. Sebab ini sholawat dari guru saya, dari orang tua saya pernah berkata, ya Habib Ja'far, sholawat ini berikut doa Habib. Kenapa? Barang siapa baca sholawat ini dengan ikhlas, dengan khusyuk, dan niatkan khusyukan kepada Allah, maka semua maksudnya akan dikabulkan sama Allah. Mudah-mudahan ini yang hadir di malam hari ini, beda versi masing badan, masing-masing jiwa, masing-masing ruh, masing-masing tujuan, masing-masing punya cita-cita. Semoga Allah kabulkan di malam hari ini. Yang terutama Allah ampunkan dosa kita semua pada malam hari ini. Salawatnya apa? Salawat Badar. Kita bareng-bareng pada salawat Badar. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Semuanya salatullah ya Rabb, Allahumma ahlikna bil afiyah wassalam fi hadhihi al-qaryah wa barakah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi ومن همي ومن ذو
salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi fir wa akrimana binal matab libil minna ilahi fir wa akrimana binal matab libil minna wajah masaatin alla bi ahlil badri ya Allah salatullah demi Islam yang suci dan juga syariat Nabi, demi Islam yang suci dan juga syariat Nabi, kami Laskar FPI siap berjuang sampai mati. Salatullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah wa aqla khamala jasadi warruh wala aqli wala qalbi wala jasadi hayatil maut. Atas kalam wa nasadun Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa afdalu dzikri fa'lamanahu la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la nabiyya ba'da la nabiyya ba'da Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nurida bi bisyarifi sirasma'i wa syifati si Abdul Qadir Jailani la yamutu illa bidillah la hawla wa la quwata illa billah. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Azim ya Rabbal Alamin, Qayyumu yarzuqu man yasha'ul quwa. Illahi anta maksudi, illahi anta maksudi, illahi anta maksudi. Wa ridhaka matlubi, falu amri ilallah. Allahu Jabar, Allahu Jadir, Jabarullahu Jadirullahu ya Jabar ya Jadir. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbi firli wali walidayya, 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 warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa bain Ramadan
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligh Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligh Ramadan wa hasil maqasidana bi kullika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang luar biasa ini. Kita hidup pasti ada mati. Dan ingat, ada yang satu saya khawatirkan. Saya selalu minta sama Allah, ada yang saya takutkan. Saya pada saat ini kayak orang yang benar. Saya pada saat ini kayak orang yang suci. Saya pada saat ini kayak orang yang betul-betul soleh. Pada hakikatnya saya orang yang penuh dengan dosa. Tapi saya mohon sama Allah, saya mohon sama Allah, ada yang saya takutkan demi Allah. Saya takut dan khawatir. Begitu sakaratul maut, saya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang saya takutkan, ini yang saya khawatirkan. Tak kala sakaratul maut, saya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Semoga yang hadir pada malam hari ini, semoga tak kala maut menjemput, tak kala sakaratul maut, semoga bisa mengucapkan dua kalimat la ilaha illallah dan mohon sama Allah ya ada keridhoannya. Mungkin ini cuma ala kadar yang dari saya. Kalau ada hilaf dan salah, itu semata-mata emang mutlak kebodohan dari saya pribadi. Kalau ada benar, semata-mata itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cuma sekadarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.